Tablet adalah sediaan padat yang mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Secara umum, tablet dibuat melalui proses pengempaan dan menjadi bentuk sediaan oral yang paling populer karena akurasi dosis, stabilitas yang baik, dan kemudian dalam penggunaannya dan kemudahan dalam penggunaannya. Berdasarkan Farmakope, tablet utamanya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tablet Kempa, itu dibuat dengan memberikan tekanan tinggi pada granul atau serbuk, dan tablet cetak itu dibuat dengan menekan massa lembab ke dalam cetakan, biasanya menghasilkan tablet yang lebih rapuh. Komponen penyusun tablet atau eksipien. Selain zat aktif, tablet memerlukan bahan tambahan atau eksipien agar dapat terbentuk dengan baik dan stabil. Eksipiennya itu antara lain, yang pertama ada pengisi atau diluen, itu untuk menambah bobot tablet jika dosis zat aktif terlalu kecil. Contohnya ada laktosa, amilum, dan MCC. Kemudian ada pengikat atau binder, itu untuk menyatukan partikel serbuk menjadi granul agar tablet memiliki kekuatan mekanik yang cukup. Contohnya ada PVP dan mucilagon amili. Kemudian ada penghancur atau disintegran, itu untuk membantu tablet hancur kembali menjadi partikel dalam lambung agar obat bisa diserap. Contohnya ada sodium straight glycolate. Kemudian ada lubrikan dan glidan, itu untuk mengurangi gesekan antara partikel dan mencegah massa tablet menempel pada cetakan atau punch and die. Untuk pemilihan metode bergantung pada sifat fisika dan kimia zat aktif, terutama stabilitas terhadap panas, kelembapan, dan kemampuan alirnya. Metodenya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada granulasi basah atau wet granulation, itu metode yang paling banyak digunakan. Zat aktif dicampur dengan cairan pengikat untuk membentuk massa lembab yang kemudian dikeringkan dan diayak menjadi granul. Itu cocok untuk zat aktif yang tahan panas dan lembab. Kemudian ada granulasi kering atau dry granulation, itu digunakan untuk zat aktif yang sensitif terhadap panas atau air. Serbuk dipadatkan secara mekanik dengan slugging atau roll compactor, kemudian dihancurkan kembali menjadi granul. Kemudian ada Kempa langsung atau direct compression, itu metode paling efisien karena tanpa proses granulasi. Itu cocok untuk zat aktif yang sudah memiliki sifat alir dan kompresibilitas yang baik secara alami. Kemudian ada parameter kualitas dan evaluasi granul. Sebelum menjadi tablet, massa granul harus diuji untuk memastikan proses pengempaan berjalan lancar. Seperti yang pertama ada sifat alir, itu diukur dengan angle of repose atau sudut diam. Itu sudut ideal berada di bawah 30 derajat untuk menjamin aliran yang lancar dari hopper ke ruang cetak. Kemudian ada kompresibilitas, itu dinyatakan dengan Karl's Index atau Hausner ratio. Nilai Karl Index di bawah 15 hingga 17% menunjukkan sifat alir yang sangat baik. Kemudian ada kandungan lembab, itu MC atau LOD, itu kadar air yang tepat diperlukan agar tablet tidak terlalu rapuh atau terlalu lengket saat dikempa. Kemudian ada evaluasi fisik tablet. Jadi, setelah tablet selesai dicetak, dilakukan pengujian akhir untuk menjamin mutu sesuai standar Farmakope. Seperti ada keseragaman bobot, itu untuk memastikan variasi berat antar tablet tidak melebihi batas yang diizinkan. Itu berkaitan dengan ketepatan dosis. Kemudian ada kekerasan atau hardness, itu standar umum adalah 4 hingga 8 kg per cm kuadrat agar tablet kuat selama distribusi namun tetap bisa hancur di tubuh. Kemudian ada kerapuhan, itu tidak boleh lebih dari 1% untuk memastikan tablet tidak gompal atau pecah saat dikemas. Kemudian ada waktu hancur, itu tablet konvensional biasanya dipersyaratkan hancur dalam waktu kurang dari 15 menit. Kemudian ada uji disolusi, itu untuk mengukur seberapa banyak zat aktif yang melarut dalam media cair, itu simulasi lambung. Dalam waktu tertentu biasanya minimal 75% dalam 30 hingga 60 menit.